Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wa qala man shama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adalah kita senantiasa menjadikan puja serta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih senantiasa memberikan kepada kita hidayahnya, rahmatnya, serta begitu banyak sekali kenikmatan kepada kita sehingga kita masih dipertemukan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan. Dan kita juga mampu untuk mengisinya dengan amal-amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala seperti puasa, salat, baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Maka itu semua tidaklah mungkin dapat kita laksanakan melainkan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya bagi kita agar senantiasa mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan kita tidak boleh sekalipun membanggakan amal perbuatan kita. Kemudian salawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita, junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menyampaikan risalahnya kepada umat manusia, untuk mengajarkan syariat Islam di muka bumi ini dan menegakkan la ilaha illallah, sehingga semua itu sampai kepada kita dan kita dapat menikmati dan merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya, betapa manisnya keimanan dan keislaman. Beliau memperjuangkan agama Islam ini dari titik nol, yang awalnya hanya beliau saja yang mengetahui apa itu Islam, apa itu la ilaha illallah. Kemudian beliau mengajarkannya kepada orang-orang terdekatnya dan kemudian kepada para sahabatnya, dan disebarluaskan kepada semua kaum mukminin dan mukminat sehingga kita dapat merasakannya, sehingga sampai kepada kita. Maka kita selaku umatnya yang mengaku beriman kepadanya, yang mendambakan syafaatnya di hari kiamat kelak, maka sudah sepatutnya bagi kita agar kita senantiasa berusaha untuk mengikuti jejak beliau, mengikuti sunnah-sunnah beliau semampu kita, dan kemudian kita tinggalkan apa-apa yang dilarang beliau. Dan kita juga memperbanyak salawat kita kepada beliau, yang semoga dengan salawat itu Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk bisa mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu
Man kana min billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawi Bukhari Muslim. Yang artinya barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata yang baik atau diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Dari hadis di atas kita dapat belajar bahwasannya ada 3 hal yang mana jika 3 hal itu kita dapat melaksanakannya, maka insya Allah hal itu dapat membantu iman kita menjadi sempurna, dapat menyempurnakan keimanan kita. Karena dikatakan di sini bahwasanya barang siapa yang beriman, artinya siapa saja di antara kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, kita diperintahkan agar kita menjalankan 3 hal. Yang pertama adalah berkata yang baik. Kita diperintahkan agar kita mengatakan hal-hal yang baik, mengatakan kebenaran. Dan jika kita tidak mampu, maka solusi selanjutnya adalah pilihannya adalah diam. Kita diberi 2 pilihan. Kita diperintahkan untuk berbicara, kita dibolehkan berbicara adalah untuk mengatakan hal yang baik. Dan di antara hal yang baik itu adalah menyeru kepada Islam, menyeru manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saling menasihati antara satu dengan yang lain. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Maka jikalau kita misalkan sudah capek melaksanakan zikir, baca Quran dan lain sebagainya, mengingatkan saudaranya, jika kita merasa lelah, maka kita diperintahkan untuk diam. Jika kita sudah lelah, maka kita diperintahkan diam. Jangan sampai kita mengatakan ataupun melantunkan hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Contoh mengadu domba, ghibah, ya, ngolok-ngolok, ngejek-ejek saudara muslim yang lainnya. Maka sungguh itu semua merupakan sebuah larangan Allah Subhanahu wa taala yang mana resikonya berat. Resikonya adalah ketika kita belum mendapatkan maaf ataupun ridho dari orang yang telah kita ejek, yang telah kita ghibah, maka tuntutannya di akhirat kelak pahala kita diberikan kepada orang-orang yang kita gibahi, yang kita olok-oloki, maka sungguh rugi. Jangan sampai kita menjadi golongan yang mana ketika di dunia kita mampu untuk memupuk amal kebaikan, namun di akhirat kita tidak dapat memanen dengan panen yang memuaskan, atau malah bahkan kita rugi atas apa yang telah kita tuai. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah kita diperintahkan untuk menghormati, memuliakan tetangga kita. Berapa banyak kisah yang telah ada, kalau kita mau membaca di buku-buku, mau mendengarkan tausiah-tausiah dari para asatidz, berapa banyak yang telah disampaikan bahwasanya orang-orang terdahulu mereka sangat menghormati tetangganya. Ketika tetangganya butuh pertolongan, mereka segera menolong, ya. Atau bahkan mungkin ketika ada tetangga yang usil, ya, ngerjain mereka sabar. Contohnya adalah kisah tentang seorang Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana suatu ketika beliau dikerjain oleh seorang pemuda. Beliau diprank, beliau dipanggil, "Hai Syekh, mari." Maka beliau pun datang. Kemudian saat didatangi, sudah sampai di tempat tersebut, pemuda itu menjawab,
Ya Syekh, kenapa kau kemari? Siapa memanggilmu? Jikalau kita mungkin kita sudah emosi, ya. Ya. Tapi beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau telah paham, ya, tentang berbagai macam ilmu dan beliau pun mengamalkannya. Akhirnya beliau pun bersabar dan tidak marah. Lantas beliau pun kembali. Kemudian saat beliau sedang kembali, sudah hampir sampai, dipanggil lagi oleh pemuda tersebut. Syekh, kemari. Beliau pun datang lagi. Dan hal itu terulang sampai 3 kali. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pun tetap bersabar dan tidak marah. Lantas pemuda itu pun terheran dan akhirnya mengatakan, ya jujur, sebenarnya ia hanya ingin mengetes Imam Ahmad bin Hanbal. Lantas ditanyakan kepadanya, kenapa kau tidak marah? Maka beliau pun menjawab, sungguh aku menunaikan hakku. Maka pemuda ini pun tersentuh. Dan dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya kita hanya perlu memberikan hak-hak satu sama lain. Insya Allah dengan kita memberikan hak satu sama yang lain, saling memberikan hak satu sama lain, maka akan tercipta perdamaian, kerukunan. Begitu sebaliknya, jika kita malah kebanyakan menuntut hak kita dan kita tidak mau menunaikan hak orang lain, maka yang akan terjadi bila seperti itu adalah pertikaian, perselisihan dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka marilah kita lebih belajar menghormati tetangga kita, terutama di bulan Ramadan ini, di momen yang mendukung, yang terasa lebih ringan dalam hal apapun. Kemudian yang ketiga adalah barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia mengundang tamunya. Kita tahu bahwasanya Nabi Ibrahim, beliau ketika didatangi oleh tamu utusan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang menjelma menjadi manusia, apa yang beliau lakukan? Beliau menyembelih hewan untuk disuguhkan kepada tamunya. Maka sungguh Masya Allah, begitu besar pengorbanan beliau, saking ikramnya beliau kepada tamunya. Maka hal ini patut kita contoh. Masyaallah muslimin rahimahullah. Maka itulah adalah 3 hal yang mana jika kita mampu menunaikannya, insya Allah kita akan semakin bertambah dan semakin lengkap. Maka marilah kita senantiasa berusaha untuk mengamalkannya, terlebih lagi di bulan Ramadan ini, yang mana 3 hal itu sangat mendukung bagi kita. Yang pertama adalah tadi, jika kita semakin banyak kita mengatakan hal-hal yang baik, semakin banyak orang-orang yang kita seru kepada kebenaran dan kebaikan, maka insya Allah kita mendapatkan pahalanya. Mungkin ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.